Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Tuan, Puan sekalian, apa kabar Anda? Saya harapkan Anda selalu sehat ya. Nah, kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang akupunktur, di mana pada saat ini kita bahas tentang masih titik-titik akupunktur seperti yang kemarin. Nah, titik akupunktur yang akan kita bahas kali ini adanya yang kita kaki sisi depan, bagian betis sampai paha. Itu apa aja khasiatnya dan di mana letaknya ya. Nah, untuk jalur meridiannya masih 3 seperti kemarin ya. Meridian kaki lambung, kemudian meridian limpa, juga meridian hati. Jalurnya 3 itu karena posisi di depan. Oke, langsung saja kita mulai. Silakan disimak dan silakan diperhatikan sampai selesai. Baik Bapak Ibu Tuan Puan sekalian, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan pelajaran kita pada titik-titik akupunktur. Khususnya yang akan kita bahas adalah titik akupunktur pada betis dan paha bagian depan ya, serta manfaatnya. Yang akan kita ambil seperti kemarin, bagian depan itu kaki ST, kemudian meridian, nama lengkapnya meridian Yangming kaki lambung ST 39 sampai 31. Kemudian meridian SP atau spleen atau limpa, nama lengkapnya meridian Taijin kaki limpa. Kita ambil nomornya SP6 sampai SP11. Kemudian LR liver, meridian Yin kaki hati namanya. Kemudian itu nomornya yang akan kita bahas di LR5 sampai LR12. Kita mulai dengan titik Fenglung atau ST40 ya. Cara mencarinya ini sedikit keluar dari tulang tibia atau tulang betis ini, tulang kering ke arah luar. Nah, itu kita ambil jarak nih tangan kita ya antara kelingking kemudian juga jempol, kita rentangkan dari pas penghabisan lutut sini, tulang lutut. Kita jadikan jempolnya di sini, tepuk jempol yang satu sampai ke sini ya, di lateral malleolus ya. Itu. Nah, di sini ketemunya. Itu namanya ST40, ini titik Fenglung. Titik ini terkenal untuk membuang reak atau lembab di dalam tubuh. Titik Fenglung ini bisa menghancurkan lendir atau slam ya, atau endapan. Fenglung itu, ingat Fenglung, ingat riak ya. Titik ini untuk membuang reak dari tubuh, misalnya asma, orang sesak nafas, reaknya lengket berwarna hijau, reaknya susah keluar, kuning juga bisa. Kemudian kalau secara modern itu diuap ya. Nah, pakai ini bisa. Orang-orang perokok itu juga boleh tuh di titik sini ya, agar reaknya tidak mengendap di dalam tubuh. Khasiatnya titik ini adalah seperti untuk pusingnya darah tinggi, bisa Fenglung nih, titik Fenglung ya. Kemudian juga pergerakan tungkai yang terganggu, misalnya kaki bawah ini lemah, kemudian dahak ya, atau riak yang susah tidur, kaki linu, sakit perut yang muntah juga. Kemudian sakit-sakit pinggul atau panggul yang pegel nyeri itu bisa diambil titik Fenglung. Apalagi yang pegel nyeri linunya itu karena angin dingin, itu bisa diambil di titik Fenglung ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 39. 39 itu titik Xia Cisi ST39. Nah, khasiatnya ST39 ini, yang ini itu adalah untuk sakit perut, kaki linu, nyeri kencing ya, saat buang air kecil rasa nyeri atau panas bisa di sini ditusuk. Kemudian radang usus atau nyeri perut yang namanya kolikitis ya. Kemudian juga diare bisa ditusuk di ST39. Kita lanjutkan ST38. Ini letaknya sekitar 8 cun. Nah, ukur dari lutut sini ya sampai ke sini itu sekitar 8 cun. Ya, namanya Tiaukau ya, Tiaukau. Kemudian berkhasiat untuk sakit perut, kaki linu, kejang atau kram pada lambung, ya, gastritis juga bisa ya. Batuk berlendir juga kaki atau lutut terasa dingin, itu bisa di ST38. Kita lanjut ke ST37 ya. Cara mencarinya kita bisa letakkan 8 jari ya. Ini jari tangan sebelah, ini jari tangan kiri, jangan kiri. Ini empat-empatnya, 4 ya. Jempolnya jangan diikutkan. Kita taruh di penghabisan tulang patella ya.
tulang lutut. Kemudian kita jajarkan sini, ini ketemu di sini nih ST di sebelah luar sisi dari tulang tibia, tulang keras nih, ke tulang kering ya, namanya ST37. Nah, ST37 itu Sangcisi, gunanya untuk sakit perut, nyeri-nyeri kaki, rematik, tulang-tulang sini rematik ya. Kemudian lengan tidak bisa digerakkan atau tidak bisa diangkat, diare juga bisa, kaki-kaki bengkak bisa, atau kaki lemah juga bisa ditusuk di ST37 ini, Sangcisi. Kita lanjut ke ST36 itu Chusanli namanya. Ini titik paling terkenal ini untuk hampir semua orang akupunkturis, nggak ada yang hafal namanya titik ST36 ini, namanya Chusanli. Ini bisa dibilang titik penyembuh segala penyakit, bisa dibilang titik panjang umur, kuat badan, kuat lari dan sebagainya. Di sini ST36 namanya Chusanli. Sifatnya ini untuk memperbaiki sistem lambung, limpa dan usus, mengusir penyakit yang sifatnya dingin lembab ya, untuk vitalitas, stamina. Di sini titiknya. Kemudian bisa untuk perut perih, diare, sembelit lambung, lemah lambung, kembung, mual, sakit tenggorokan bisa, bengkak-bengkak pada badan, lutut nyeri, lumpuh, lemah lesu, kaki capek, rematik, masuk angin, demam dan sebagainya bisa ditusuk di sini ya, namanya titik Chusanli. Chusanli titik paling terkenal. Anda pun bisa menerapkan sehari-hari dengan sini, dirangsang, dipukul-pukul bisa, atau dihangatkan bisa, dengan moksa bisa, dengan penghangat yang lain bisa. Kemudian kita naik ke dekat patella ya, pas di bawah tulang tempurung ini, nomor 35 tupi, nama titiknya namanya tupi. Cara mencarinya di bawah tempurung lutut ya, ini tempurung lutut, pas dilekukan di bawahnya tuh. Kemudian paling gampang sih kalau lututnya ditekuk. Khasiatnya adalah baal pada anggota gerak bawah, radang lutut, lutut bengkak, lutut nyeri, rematik, kaku, atau sukar bergerak. Nah, kekakuan pada lutut juga kebanyakan sendi-sendi artritis lutut di sini terapinya. Oke. Kemudian ke ST ke 34 ya, di lokasi di sini bahasa Dua Chun. Ini Dua Chun ya, Dua Chun di atas patella, tulang patella lebih ke arah rata-rata, di ujungnya quadriceps femoris. Ini ST34. ST34 ini namanya Liang Chu. Kemudian berkhasiat untuk kaki lutut bengkak, nyeri lutut, nyeri perut juga bisa. Kemudian pada kelenjar payudara, orang yang kelenjar payudara bermasalah bisa ditusuk di quadriceps femoris ini, di ST34 ini namanya Liang Chu, ST34 ya. Kemudian kita lanjut ke ST33 Yinshe. Letaknya itu 3 chun atau 4 jari kita di atas tempurung lutut. Nah, dia lebih ke sini lagi ya. Oke, berkhasiat untuk lengan bawah mati rasa, kemudian bergetar tremor, kaki dingin, hernia dan sebagainya di ST33. Kemudian lanjut titik berikutnya ST adanya paha ya, Futu ST32. 6 chun di atas patella, 6 chun ya. Ini 3 chun jadi 6 chun. 6 chun di atas patella. Patella itu tulang tempurung. Misalnya paha linu ya, paha nyeri, paha kaku, lutut dingin, pembuluh darah mekar atau varises, itu bisa titiknya di sini. Kemudian lanjut sampai ke paha atas, nanti sudah mendekati selangkangan bagian depan, namanya ST31. ST31 itu pikuan. Letaknya pas sekitar ini, pas lekukan tulang paha, pas di sini. Ini untuk hernia kan di sekitar sini nih keluhannya. Kemudian juga untuk kelenjar bengkak, kelenjar limpa, pinggul ya, keluhan pinggul, nyeri kaki, lutut dingin juga, titik varises bisa ditusuk di sini ya.
walaupun varisesnya di bawah ya, di kaki, di betis, di terutama belakang lutut, di belakang paha atau belakang betis itu ada titiknya di sini, ST31 dan ST32. Oke. Itu untuk yang lambung ya. Untuk selanjutnya ke limpa. Ya, ke meridian limpa yang ada di betis dan paha bagian depan. Baik Bapak Ibu Tuan-tuan sekalian, kita lanjutkan ke meridian selanjutnya yang ada di betis ya. Meridian limpa kita ambil dari SP6. Kalau tadi SP5 ke sini sudah kita bahas, termasuk telapak kaki. Kemudian di atas telapak kaki, di atas mata kaki ya, ini namanya SP6, San Yin Qiao. San Yin Qiao ini titik paling penting juga untuk meridian yin. Ini titik pertemuan 3 meridian yin ya. Ada liver, limpa, dan ginjal, semuanya lewat di sini. Sangat terkenal titik ini. Jadi keluhan-keluhan kewanitaan, keluhan ginjal, keluhan limpa, hati bisa ditusuk di titik sini ya. Namanya titik SP6, San Yin Qiao namanya. Seperti keluhan-keluhan untuk nyeri haid tidak teratur, haid terlambat, kesulitan melahirkan, keputihan, pendarahan, pembengkakan rahim ya, misalnya sakit perut, diare, ngompol, beser mani, itu bisa ditusuk di SP6 San Yin Qiao. Lemah lesu, kencing manis, gangguan kencing, nah itu di sini titik sangat penting, makanya ini banyak khasiatnya. Kemudian ini merupakan titik penting karena merupakan pertemuan 3 meridian yang kaki seperti tadi yang saya utarakan ya. Ada ginjal, ada hati, ada limpa. Artinya apa? Kalau ada keluhan di 3 organ itu bisa hanya dengan satu titik ini, dengan titik SP6. Di terapinya, ditekannya, direfleksinya ataupun di akupresurnya mempengaruhi ketiga organ tadi. Ingat, ada ginjal, ada limpa, ada liver. Oke ya. Selanjutnya kita ke SP37 atau ke spleen 7 ya, spleen 7 ya, leku. Leku ini lokasinya 5 cun di atas mata kaki ya, 5 cun dari sini sampai sini 5 cun ya. Oke, kalau leku ini khasiatnya ini terutama untuk keluhan-keluhan yang susah berjalan atau juga untuk pencernaan, sakit abdomen ya, indigestif, pencernaan ya. Kita lanjutkan ke SP8 ya. SP8 itu tici, 3 cun di bawah lutut atau yang Lin Chuan SP9, 3 cun di SP9 ya, yang Lin Chuan. Nah, ini berkhasiat untuk sakit-sakit asma. Sakit asma, kemudian sakit pinggang atau lumbago, juga gangguan tubur. Ini bisa seperti hemoroid atau wasir bisa ditusuk di SP8. Kemudian lanjut Ying Lin Chuan ini SP9. Ini pas di bawah lutut ya, pas lekukan di bawah lutut. Pas ujungnya tulang kering ya, sebelah dalam tapi ya. Ini sifatnya mengatur limpa dan ginjal, hilangkan sumbatan karena lembab, juga mengusir angin dan dingin. Nah, ini letaknya di sini ya. Oke, khasiatnya ini untuk radang usus, tidak nafsu makan, kencing tak terkendali, atau ya ngompol ya, kencing nggak terkendali, nggak tertahan juga bisa. Kemudian kencing sedikit dan nyeri lutut seperti anyang-anyangan bisa di sini titiknya. Oke. Kemudian kita lanjut ke SP tadi SP9 ya, sekarang SP10. SP10 ini ke patella ya. Patella itu tulang tempurung ya, tulang lutut nih di atasnya ya. CI ini punya keistimewaan ya sebagai titik dominan darah, artinya samudera darah, sehingga bagus untuk mengatasi jerawat, eksim, gatal-gatal akibat darah kotor. Ini di SP10 ya, CI.
Kemudian khasiatnya ini untuk eksim, bisa eksim pendarahan ya, uterus, nyeri lutut, haid tidak teratur, gatal-gatal nih, gatal-gatal kulit bisa ya, haid tidak datang juga ambien wasir, sakit-sakit kulit titiknya di sini, ambien wasir di sini juga titiknya. Oke, kita lanjut ke SP11 Cimen ya, Cimen di sini nih, di paha bagian depan, satu jun pertengahan antara simfisis pubis atau tulang kemaluan dan tempurung lutut patella. Tuh. Kemudian ini sangat berkhasiat untuk titik ambeien ya, titik ambeien. Kemudian SP12 ini pas pertengahan ya, ini lipatan paha ya. SP12 itu lipat paha ya, 2/3 jarak antara simfisis pubis ke pinggul. Khasiatnya ini untuk hernia, sakit perut ya, hernia bisa, karena hernia kan keluarnya biasanya di sini nih. Kemudian juga sakit perut, diare ya, leukoria atau keputihan, kemudian susah buang air kecil pada anak-anak, kemudian infeksi pada rahim, nyeri dan tonjolan pada perut atau juga muntaber. Titiknya di sini ya, titik di SP12 atau Jungmen. Oke, itu sampai paha ya, tadi dari betis sampai paha untuk meridian limpa. Oke, sekarang kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu meridian hati ya. Oke, kita mulai dari meridian hati nomor yang 5 atau LR5. Kita mulai dari LR5 atau liver 5 itu namanya Liquiu ya, Liquiu. Liquiu itu 5 cun ya, jaraknya dari malleus internus ini 5 cun ke atas dari mata kaki bagian dalam. Khasiatnya ini untuk impoten ya, jakar linu, hernia, gangguan kelamin, irregular menses atau menstruasi tidak teratur, kemudian urinary bladder problem, gangguan buang air kecil, juga leg pain atau sakit pada kaki. Kemudian kita lanjut ke LR6 ya. LR6 itu Jungtu. Jungtu itu 2 cun di atas Liquiu tadi, itu fungsinya mengatur qi dan darah. Di sini nih, mengatur qi dan darah dan menghilangkan rasa sakit. Khasiatnya seperti untuk impoten ya, ini jalur-jalur impoten, kemudian masalah menstruasi dan hernia. Oke, kemudian ke liver 7 ya, ini berdampingan dengan SP9 yang Siplin 9 atau limpa 9 ya, ini liver 7. Liver 7 itu cikuan, itu di bawah ujung lipat lutut bagian dalam di atas otot ya. Khasiatnya untuk lutut, paha, impoten, dan juga untuk sakit lutut. Nah, sakit lutut bisa ditusuk dari belakang di sini. Kemudian untuk liver 8 itu Zhejuan. Zhejuan itu sifatnya dia menghilangkan panas lembab, juga aktifkan fungsi kantong kencing, melancarkan ruang bawah. Ini khasiatnya untuk gatal-gatal, sakit sisi bagian bawah ya, kemudian nyeri haid, nyeri lutut, gangguan kencing, juga gangguan berkaitan dengan air mani ya, gangguan kelamin bagian luar. Lanjut ke SP 9 ya, LR, maaf. Lanjut ke LR 9, agak ke depan dikit ya ini ya, dia agak muter. LR 9 itu 4 cun ya di atas Juchen ya, LR 8 ya. Keistimewaan ini adalah titik untuk impoten ya. Khasiat lainnya adalah untuk rematik dan nyeri-nyeri lutut sekitar sini, rematik di sini ya. Oke. Kemudian LR 10 atau uli, LR 10 di sini ya. Nah, ini dia lebih naik lagi ya, udah ke atas. LR 10 atau uli itu untuk impoten juga ya, juga
ejakulasi dini atau beser mani juga bisa cepat keluar ejakulasi dini. Di sini titiknya. Kemudian ke atas lagi itu titik Yinlian atau LR11. Hampir sama khasiatnya untuk impoten ya atau ejakulasi dini. Titiknya ada di sini ya. Kemudian yang terakhir untuk paha bagian depan untuk meridian hati ini di LR12, posisi pas di lipatan paha ini ya, lipatan paha. Itu simai, namanya simai. Itu untuk hernia, keluhan hernia dan juga untuk impoten di sini yang ditusuknya. Oke, itu tadi untuk khusus bagian depan dulu ya, betis dan paha. Terakhir ini di meridian hati ya, atau jalur energi hati. Kemudian titiknya ada di liver 12 atau simie. Baik, Bapak Ibu, Tuan-Puan sekalian, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.